Embun pagi masih menempel di dedaunan saat Takuma berdiri di atas tebing batu tertinggi di utara Hinamura. Angin bertiup lembut membawa aroma pinus dan tanah basah. Di tangan kanannya, ia menggenggam lempeng 3 kunci yang kini bersinar halus, seakan hidup, seakan bernafas. Di bawah sana, tersembunyi di lembah sunyi yang tak dijamah manusia, selama ratusan tahun, terdapat gerbang keseimbangan. Tempat yang disebut dalam catatan ayahnya, tempat di mana dunia, terang dan gelap bertemu. Tempat yang hanya bisa dibuka oleh mereka yang telah menerima keseluruhan dirinya, tanpa menyisakan satupun kepalsuan. Takuma menuruni jalur sempit. Langkahnya mantap. Dedaunan yang dilewatinya bergetar, seakan menyambutnya. Burung-burung hening, bahkan angin pun seakan menahan napas. Dan saat ia tiba di dasar lembah, matanya menangkap sesuatu yang membuatnya membeku. Sebuah gerbang raksasa berdiri di hadapannya, setinggi 2 pohon beringin tua, terbuat dari batu obsidian dan kristal perak. Di tengah-tengahnya terukir simbol spiral bertumpuk, sama seperti yang ada di dadanya, simbol jiwa yang terikat pada 2 kekuatan, kehancuran dan harapan. Namun yang membuat napas Takuma tercekat bukan gerbang itu, melainkan sesosok pria tua berjubah kelabu yang berdiri di depannya. Ayah, sosok itu menoleh. Mata teduhnya, walau penuh lelah, bersinar lembut. Kau telah sampai, ucap pria itu. Dan aku tahu, kau akan datang suatu hari nanti. Ayah yang hilang sosok itu memang ayah Takuma, Kazuto, sang penjaga kunci terakhir. 5 tahun lalu ia menghilang tanpa jejak. Takuma dulu percaya ayahnya telah mati dibunuh oleh makhluk hutan atau tenggelam dalam badai. Namun kenyataannya jauh lebih dalam dan lebih mengerikan. Aku tak bisa kembali, Takuma, kata Kazuto. Gerbang ini tak bisa dibiarkan terbuka oleh tangan yang tak murni. Seseorang harus tetap di sini untuk menjaganya. Dan sekarang waktuku hampir habis. Takuma menatap ayahnya dengan mata berkaca. Kenapa kau tak pernah kembali? Kenapa membiarkanku sendiri? Karena dunia belum siap menerima apa yang disimpan di balik gerbang ini, jawab Kazuto. Dan jika aku membawa kunci kembali, dunia akan memaksaku untuk membukanya. Apa yang ada di baliknya? Kebenaran dan juga kutukan. Di balik gerbang ini adalah tempat asal mula kekuatan. Sebuah energi yang bisa menyembuhkan dunia atau menghancurkannya sepenuhnya. Energi ini tidak netral. Ia mencerminkan jiwa orang yang membukanya. Takuma terdiam. Keringat dingin mengalir di punggungnya. Ini bukan sekadar ujian. Ini adalah tanggung jawab takdir. Pilihan yang tidak sederhana. Kazuto melangkah ke samping dan menunjuk ke bagian tengah gerbang. Sebuah lingkaran kecil terpahat sempurna untuk menyisipkan lempeng 3 kunci. Sekarang kau harus memilih, kata Kazuto. Kau bisa membuka gerbang ini dan menggunakan energi di dalamnya. Kau bisa menyembuhkan tanah yang tandus, menghidupkan kembali sungai-sungai, menyatukan kembali desa yang terpecah. Atau kau bisa menghancurkan kunci itu, mengurung energi ini selamanya. Dunia tetap berjalan apa adanya, dan kau tak akan pernah tahu potensi sesungguhnya dari kekuatan ini. Takuma menatap lempeng kunci di tangannya. Ia melihat pantulan dirinya. Seorang anak yatim piatu, terbuang, namun tetap berdiri. Seorang anak yang belajar mengenal gelap dan terang, dan akhirnya menerima keduanya. Jika aku membukanya, bisakah aku menjamin dunia tidak hancur? Tidak, jawab Kazuto. Dan jika kau menghancurkannya, tak akan ada yang bisa membangkitkan kembali harapan yang telah mati di hati banyak orang. Takuma menutup mata. Dalam hening, ia mendengar suara-suara. Suara Lili yang dulu memberinya secercah kebaikan, suara anak-anak yang mulai memanggil namanya, dan suara bayangan dirinya yang kini tak lagi membisikkan kebencian, tapi pengertian. Dan saat ia membuka mata, ia tahu jawabannya. Pengkepain takdir. Takuma melangkah maju dan menyisipkan lempeng kunci ke dalam lingkaran gerbang. Cahaya menyembur. Gerbang bergetar. Langit terbelah. Bumi bergemuruh.
Namun bukan kehancuran yang muncul, melainkan lingkaran cahaya lembut yang perlahan mengelilingi tubuhnya. Dari balik gerbang, muncul aliran energi berwarna emas dan biru, mengalir ke dalam tanah, menyebar ke pepohonan, ke akar yang lama mati, ke sungai-sungai yang kering. Di kejauhan, bunga-bunga bermekaran serentak. Air mancur muncul dari celah-celah batu. Langit yang suram menjadi biru bersih, udara menjadi hangat, dan dunia seolah menghembuskan napas baru. Kazuto jatuh berlutut. Kau berhasil. Takuma menoleh. Senyumnya tipis, tapi tulus. Aku tidak membuka gerbang untukku. Aku membukanya untuk semua yang belum menyerah. Setelah energi tersebar, gerbang mulai menutup perlahan. Lempeng 3 kunci pecah menjadi debu bintang dan menghilang ke udara. Takuma berdiri di tengah cahaya yang kini padam. Kazuto memeluknya erat. Kau jauh lebih kuat dariku, nak. Takuma hanya membalas pelukan itu dengan air mata diam. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa penuh. Saat mereka kembali ke desa, orang-orang telah berkumpul. Mereka menyambut Takuma, bukan lagi dengan ejekan atau curiga, tapi dengan hormat, kagum, dan syukur. Dan di bawah langit baru yang cerah, Takuma tak lagi berjalan sendirian.